Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Anissa sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Nur Farah Fadilah dengan NIM 2410181017 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh intensitas penggunaan ChatGPT terhadap tingkat keintiman antara pengguna dengan AI pada generasi Z di Kota Padang. Baik, yang pertama kita akan memasuki latar belakang dari penelitian saya. Mengapa saya mengambil isu ini untuk diteliti? Yang pertama itu karena kita tahu dengan perkembangan era digital saat ini, AI yang sangat banyak digunakan untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Namun AI yang semula digunakan untuk hanya membantu kegiatan kita malah lama-kelamaan berkembang dengan intensnya interaksi ini malah memunculkan keintiman seperti kedekatan emosional, juga ketergantungan terhadap AI ini, yang dimana menurut saya hal ini menjadi hal yang menarik untuk kita teliti, karena tidak hanya meneliti sebagaimana manfaat dari AI ini, namun juga meneliti sejauh mana intensitas atau kedekatan kita dengan ChatGPT ini dapat mempengaruhi bagaimana pola hubungan kita sebagai pengguna dengan ChatGPT. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah dari penelitian saya ini, yaitu apakah terdapat pengaruh intensitas penggunaan ChatGPT terhadap tingkat keintiman pengguna dengan AI pada generasi Z di Kota Padang. Jadi di sini hipotesis saya kalau H1 yaitu terdapat pengaruh intensitas penggunaan ChatGPT terhadap tingkat keintiman pengguna dengan AI pada Gen Z di Kota Padang. Sedangkan H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh antara intensitas penggunaan ChatGPT terhadap tingkat keintiman pengguna dengan AI pada Gen Z di Kota Padang. Nah, tujuan penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa jauh pengaruh dari intensitas penggunaan ChatGPT terhadap tingkat keintiman antara pengguna dengan AI pada Gen Z di Kota Padang. Jadi tentu saja saya di sini ada penelitian terdahulu yang menjadi referensi saya sebagai acuan saya untuk membuat penelitian ini, yaitu ada beberapa jurnal, yaitu ada dari Fang et al, yaitu yaitu menemukan adanya dampak psikososial dari penggunaan chatbox, sedangkan kalau dari Guring-Rich ini meneliti bagaimana peran antropomorfisme terhadap dampak sosial dari chatbox. Nah, intinya di sini juga ada dari Huang, yaitu juga menemukan keterikatan emosional antara AI berpengaruh terhadap penggunaan teknologi. Nah, jadi di sini semua penelitian terdahulu ini mostly yaitu mengangkat tema itu ChatGPT, bagaimana hubungannya dengan penggunanya. Nah, namun di sini masih membahas mengenai bagaimana manfaatnya, walaupun ada membahas mengenai keterikatan emosional, namun masih terbatas dengan penelitian saya, yaitu kalau penelitian saya lebih membahas tentang keintiman antara pengguna dengan AI, sedangkan penelitian lain ini hanya sebatas manfaat dan keterikatan emosional. Namun di sini tetap jurnal-jurnal tersebut metode penelitiannya kuantitatif sehingga tetap relevan untuk saya jadikan sebagai penelitian terdahulunya. Baik, kalau teori penelitian itu ini saya menggunakan SIP atau Social Information Processing, yang dimana dikembangkan oleh Walter. Dimana kenapa saya menganggap teori ini akan relevan, karena teori ini juga membahas antara bagaimana kita sebagai pengguna menggunakan media itu sebagai media untuk komunikasi, media untuk berinteraksi. Namun apabila interaksi itu semakin intens melalui media ini, maka akan muncul keintiman, akan muncul keterikatan, dimana ini sangat relevan dengan
penelitian saya. Lalu variabel penelitian saya yaitu variabel X, intensitas penggunaan ChatGPT, yaitu indikatornya ada 4, yaitu frekuensi, durasi, perhatian, serta keterlibatan. Sedangkan variabel Y saya yaitu tingkat keintiman pengguna dengan AI, yaitu indikatornya juga 4, yaitu kenyamanan, keterbukaan diri, kepercayaan, dan hubungan emosional. Kerangka berpikir saya yaitu seperti ada gambar yang saya perlihatkan di PPT seperti di atas. Nah, kita masuk ke metode penelitian saya, yang dimana yang pertama, populasi penelitian saya adalah Gen Z di Kota Padang yang menggunakan ChatGPT. Nah, dengan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling, di mana ia membagi sampling ini sesuai dengan kategori yang saya inginkan, yaitu Gen Z di Kota Padang. Kemudian menggunakan ChatGPT dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden berdasarkan dari rumus Lamshaw. Nah, kemudian data ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring melalui WhatsApp atau TikTok, intinya melalui platform digital. Nah, dengan menggunakan Google Forms ya, karena saya menggunakan kuesioner. Nah, dari teknik analisis data ini menggunakan analisis deskriptif, di mana ia menggambarkan karakteristik responden dengan jawaban kuesioner, serta di sini adanya hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat ya. Dengan adanya uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kualitas instrumen dari penelitian saya. Yang kemudian di sini saya menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan regresi linear sederhana, serta diperkuat dengan uji T dan koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh yang dihasilkan. Nah, dengan demikian penelitian saya ini diharapkan mampu memberikan gambaran hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dengan tingkat keintiman pengguna terhadap AI generasi Z di Kota Padang. Nah, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian komunikasi digital dan perkembangan penelitian mengenai interaksi manusia dengan kecerdasan buatan secara terukur dan dapat digeneralisasikan. Terima kasih kepada Ibu Anissa sebagai pengampu saya dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.